Akuntansi kewajiban lancar atau biasa disebut current liabilities. Biasanya utang gaji, utang pajak, wesel bayar, itu adalah contohnya. Akan lebih lanjut dibahas di video kali ini. Baik, seperti biasa silakan subscribe bagi yang belum, nantikan video-video selanjutnya yang akan bahas materi tentang akuntansi ya. Kewajiban lancar adalah pengorbanan masa depan dari manfaat ekonomi kewajiban sekarang entitas tertentu untuk transfer aset ke entitas lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Itu bahasa textbooknya, memang agak rumit ya, tapi sebenarnya bahasa simpelnya itu kewajiban lancar adalah apa? Kewajiban yang harus dilunasi atau kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari setahun atau 1 tahun pas. Itulah lebih simpelnya ya definisi dari kewajiban lancar. Ya, jadi sebenarnya kewajiban lancar itu ya intinya adalah sesuatu yang harus kita lunasi atau sesuatu yang harus kita bayar kurang dari setahun atau pas setahun. Nah, ini contohnya gaji. Gaji itu dibayar pasti kurang dari setahun kan? Ya, dalam bulanan atau dalam semesteran atau dalam mingguan atau dalam harian. Nah, itulah gaji. Salah satu contoh kewajiban lancar. Artinya apa? Kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kurang dari 1 tahun. Yaitu gaji contohnya, bulanan kalau misalnya pegawai. Kalau misalnya freelance ya biasanya per pekerjaan, entah itu dalam bulanan, entah itu dalam mingguan atau dalam sekali kontrak. Utang wesel, pembelian secara kredit, utang pajak, pendapatan terima di muka, dan hutang bunga. Kewajiban lancar itu lebih baik agar tidak lebih besar daripada aset lancarnya. Kenapa? Kalau misalnya hutang kita itu lebih banyak daripada aset lancar, berarti apa? Hutangnya itu yang harus kita lunasi itu malah tidak mampu di-cover oleh aset lancar yang kita punya kan. Nah, itulah maksudnya kalau misalnya kewajiban lancar itu lebih baik tidak lebih besar daripada aset lancarnya. Artinya hutang kita itu harus bisa dibayar oleh aset lancar yang kita miliki. Nah, kewajiban lancar muncul dari 2 transaksi yang umum yang paling dasar, yaitu menerima barang tapi belum bayar, sudah dapat uang namun belum menyerahkan kewajibannya ke pihak ketiga. Jadi gini, kewajiban lancar itu muncul dari pertama, kita sudah dapat barang tapi belum membayar. Nah, itu menimbulkan yang namanya kewajiban lancar kan. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah dapat barang nih, tapi belum bayar ke orangnya. Atau yang ketiga, kita itu sudah menerima uang, tapi kita itu belum membayar atau menyerahkan kewajibannya. Nah, intinya kewajiban lancar itu, kita sudah dapat barang, tapi kita itu belum menyerahkan kewajiban kita. Entah itu kita sudah menerima barang, atau kita itu sudah menerima tunainya. Atau kita sudah menerima jasanya, tapi kita belum menyelesaikan kewajiban kita. Itulah kewajiban lancar. Ya, terserah kita itu menerima apa, entah menerima jasa, entah menerima barang, entah menerima uang. Selama kita itu belum menyelesaikan kewajiban kita kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain, itu menimbulkan kewajiban ya. Menerima barang, belum bayar, atau sudah dapat uang tapi belum bekerja, atau sudah menerima jasa tapi belum membayar, dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu poin penting yang menjadi kewajiban lancar ya. Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari setahun harus dilunasi atau dipenuhi pada pihak ketiga. Wesel apabila memiliki nilai yang cukup besar, maka bayarnya dapat diangsur berkali-kali. Itu kalau misalnya wesel dan nilainya cukup besar. Nah, ini salah satu jenis kewajiban lancar ya, utang wesel atau wesel bayar. Surat keterangan hutang dalam bentuk wesel. Jadi wesel itu sebenarnya apa sih dari tadi kita bahas? Wesel itu adalah salah satu surat hutang atau surat keterangan berhutang. Artinya apa? Hutang itu dalam keadaan tertulis atau ada hitam di atas putihnya. Jadi jelas landasannya, jelas dasarnya, jelas hukumnya kan. Itulah wesel ya. Jadi wesel itu adalah surat keterangan hutang atau surat hutang yang ada dokumen tertulisnya. Bank memberikan kepada grant sebesar 10.000 tanggal 1 Oktober dengan bunga 12% jatuh tempo. Nah, ini yang harus mencatat misalnya ya grant ya. Jadi di sini bank itu piutang, grant itu adalah yang berhutang. Nah, kalau misalnya si grant yang berhutang, dia itu kalau misalnya dia meminjam uang, otomatis kan dia akan mendapatkan uang itu kan. Makanya di sini menjadi kas. Terus dia itu berada di sebelah debit, itu kas. Nah, sementara yang ada di kredit apa? Yang kredit itu adalah hutang wesel. Nah, seperti ini kan. Ya, kenapa sih? Karena grant itu adalah yang berhutang ya. Grant itu yang berhutang. Nah, karena dia yang berhutang, otomatis dia yang mendapat uang kan. Nah, karena dia itu mendapatkan uang, berarti akan mendapatkan kas di sini. Kasnya berada di sebelah debit. Ingat, kalau yang masuk ke dalam itu adalah sebelah kredit ya. Berulang kali saya bilang bahwa kalau misalnya yang di sebelah kas ini adalah debit, kalau agak masuk ke dalam itu namanya kredit ya. Nah, jadi dia itu kas dan hutang wesel. Hutang weselnya berada di sebelah kredit. Ingat, kalau kita berhutang itu, memang kita mendapatkan uang, tapi itu adalah kewajiban atau hutang yang harus kita lunasi kan. Makanya jangan bangga jika seseorang itu punya kartu kredit yang banyak. Artinya apa? Dia itu berarti punya banyak hutang.
Nah, jadi di kasus ini memang kita mendapatkan uang, tapi itu adalah hutang. Hutang yang harus kita lunasi nantinya. Ya, itulah resiko dari berhutang ya. Nah, kemudian ketika penyesuaian tahun buku berakhir Desember, maka perlu dibuat penyesuaian untuk mencatat hutang bunga akhir Desember. Jurnalnya bagaimana ya? Berarti beban bunga dan hutang bunga. Ingat, kalau penyesuaian itu dia pasti jurnalnya seperti itu saja kan? Nah, untuk kalau misalnya mencatat bunga ya berarti beban bunga dan hutang bunga. Tapi nilainya berapa? Nah, itulah yang akan jadi pertanyaan kan? Nah, nilainya di sini adalah 300. 300 itu dapat dari mana? 10.000 dikalikan 12% dikalikan 3/12. 10.000 itu nilai hutangnya, 12% itu adalah bunganya. Nah, kenapa dikalikan 3/12? Ingat, di sini adalah Desember kan? Sementara yang awalnya dia minjam adalah Oktober. Jadi dari Oktober, November, Desember itu ada 3 bulan. Dan ini terhitung dari awal Oktober ya. Awal Oktober dan akhir Desember. Berarti Oktober 1 bulan, 1 sampai 30 itu terhitung 1 bulan. Kemudian November 1 sampai 30 itu juga 1 bulan. Desember 1 sampai 31 Desember itu terhitung 1 bulan juga. Artinya apa? Dari awal Oktober sampai akhir Desember itu hitungannya ada 3 bulan ya. Oktober, November, Desember. Jadi dia bukan 2 bulan, salah. Ya, hitungannya adalah dari Oktober ke Desember itu ada 3 bulan. Karena Oktobernya masuk ya. Oktober, November, Desember. Untuk mencatat jurnal pembayaran wesel beserta bunga ya pada jatuh tempo 1 Februari. Ya, kenapa dia 1 Februari? Karena memang jatuh temponya 4 bulan ya. Oktober, November, Desember, Januari, akhir. Berarti pelunasannya adalah awal Februari. Nah, bagaimana pelunasannya? Berarti kita itu pasti akan mengurangi kas kan? Karena kita itu akan bayar ya berarti akan berkurang kasnya. Ingat, kalau misalnya kita itu membeli, membayar itu pasti akan mengurangi kas. Atau kas akan berada di sebelah kredit. Nah, kemudian apa yang akan berada di sebelah debit? Berarti hutang weselnya kan? Nah, seperti ini. Jadi hutang wesel yang awalnya di sebelah kredit ini akan jadi ke sebelah debit ya. Kenapa? Karena dilunasi kan. Kalau hutang itu lunasi kan pasti akan berkurang. Ya itu udah jelas. Kalau misalnya kita bayar hutang itu atau hutang lunasi itu tidak berkurang ya ngapain kita bayar? Jadi kita itu membayar hutang buat mengurangi hutang kita kan. Makanya di sini hutang wesel yang awalnya kredit bertambah kemudian akan menjadi berkurang di sebelah kredit karena dia akan dibayar. Hutang weselnya adalah 10.000, kemudian hutang bunganya yang di sini ya. Ini juga kita itu kalau berhutang pasti akan bayar bunga kan. Makanya di sini hutang wesel dan hutang bunga ya. Jadi hutang wesel di sini, kemudian hutang bunga di sini artinya yang berada di sebelah kredit itu akan menjadi debit ketika dibayar. Hutang wesel, hutang bunga, ingat tadi karena hutang dengan bunga ya otomatis kita juga harus bayar bunga dan bayar pokoknya. Kemudian beban bunga yang ada di sini 100 ya. Nah, kenapa di sini 100? Ya berarti dapat dari 10.000 kalikan 12% kalikan 1/12. Kenapa 1/12? 10.000 itu tadi ya, nilai pinjaman pokoknya, 12% itu bunganya, kemudian 1/12. 1/12 itu dapat dari mana? Ingat, karena di sini di awal tadi sudah kita ketahui bahwa Oktober, November, Desember kan sudah ada 3 bulan, berarti masih ada sisa 1 bulan lagi kan. Nah, ini 4 bulan, di sini kan sudah 3 bulan ya. Berarti masih sisa 1 bulan. Nah, 1 bulan itulah 1/12. Ya, sehingga 10.000, 300, 100, kemudian 10.400 di sebelah kreditnya. Nah, di sini apa? Sudah terlihat jelas bahwa hutangnya itu adalah 10.000, tapi yang harus dia bayar berapa? 10.400. Ya, memang itulah prinsip bunga konvensional kan. Jadi kalau kita itu berhutang berapa, tapi yang kita bayar pasti akan lebih besar daripada yang seharusnya kan. Di sini 400, ini hanya contoh saja ya. Bisa jadi ini adalah 400.000, 400 juta, atau bahkan 400 miliar. Itu sangat besar. Ya, tidak bisa kita anggap remeh kan. Jadi di sini hanya contoh. Ya, memang kecil. Hanya 100 rupiah, 300 rupiah, itu rasanya tidak berat ya beban ya. Karena memang hanya contoh saja. Tapi nyatanya itu bahkan lebih besar daripada itu kan. Ya, jadi sudah terlihat jelas bahwa kita itu berutang berapa, tapi yang kita bayar pasti akan lebih besar daripada nilai pokoknya atau pinjaman pokoknya. Itulah memang yang terjadi pada praktik bunga konvensional ya, atau perbankan konvensional. Nah, kalau yang ini contohnya adalah berutang barang. Jadi, dia itu ambil barang duluan tapi belum bayar. Ya, ini sama dengan skema yang di awal tadi kan. Memperoleh barang tapi belum membayar. Ya, kalau yang di sini kan minjam uang. Jadi, minjam uang nanti bayarnya. Tapi kalau ini adalah hutang barang. Jadi, dia itu beli barang, bayarnya nanti. Nah, membeli 40 dus minuman sebagai persediaan dengan menerbitkan wesel bayar sebesar 20.000 dengan diskon kepada CV Hands dengan diskon 15% jatuh tempo 90 hari. Sehingga jurnalnya persediaan, beban bunga, dan wesel bayar. Persediaan dan beban bunga itu berada di sebelah debit, wesel bayar itu berada di sebelah kredit.
Nah, di sini nilainya adalah wesel bayarnya 20.000 ya, menerbitkan wesel bayar 20.000, tapi di sini beban bunganya 750. Dapat dari mana 20.000 dikalikan dengan 15% dikalikan dengan 90 per 360. Nah, kita juga harus tahu bahwa kalau misalnya dalam wesel itu dia ada dua. Ada yang dalam harian, ada yang dalam bulanan. Kalau misalnya dalam bulanan berarti dia dibagi 12. Tapi kalau misalnya dalam harian, dia itu harus dibagi 360. Dalam akuntansi 360 itu yang diakui, bukan 365 ya. Memang dalam 1 tahun itu sebenarnya ada 365 hari. Tapi dalam akuntansi itu diakui hanya 360 aja. Nah, kalau misalnya 12 ya itu berarti 12 bulan kan dalam setahun. Nah, ini juga makanya kalau misalnya di dalam wesel bayar itu satuan harus kita lihat apakah dia itu hari atau bulanan. Kalau hari ya berarti dibagi 360. Tapi kalau misalnya dalam bulanan berarti dibagi dengan 12. Nah, karena ini hari ya berarti bagi 360. Jadi 20.000 kalikan 15% kalikan 90 per 360 hasilnya adalah 750. Nah, skema ini kita harus menyelesaikan beban bunga dulu baru kita bisa mendapatkan persediaannya. Nggak bisa kita itu mendapatkan persediaan baru beban bunga, baru wesel bayar, nggak bisa. Jadi skemanya itu adalah wesel bayar dulu 20.000, kemudian kita harus cari dulu nilai beban bunganya 750, barulah kita bisa dapatkan berapa nilai persediaannya. Oh, persediaannya berarti ya tinggal 20.000 kurangkan 750. Ya, hasilnya adalah 19.250. Ketika melunasi hutangnya ya berarti hutang wesel dan kas atau wesel bayar dan kas. Ya, wesel bayar atau hutang wesel itu sama, ya. Jadi, wesel bayar itu berada di sebelah kredit, awalnya akan dibayar berarti akan menjadi sebelah kredit. Kasnya juga begitu, ya. Kas akan berkurang ya karena kita bayar. Hutangnya juga karena kita bayar otomatis akan berkurang. Kewajiban kontingensi. Transaksi masa lalu akan menghasilkan kewajiban di masa mendatang. Potensi kewajiban tersebut dicatat dengan kewajiban kontingensi. Nah, kewajiban kontingensi itu artinya apa? Transaksi yang lalu tapi akan menghasilkan kewajiban yang akan datang. Nah, itu yang paling umum adalah garansi. Garansi atau jaminan atau asuransi kan. Ya, asuransi, garansi itu kan transaksi masa lalu. Nah, transaksi masa lalu, terus kewajibannya itu akan timbul di masa yang mendatang. Dan itu mungkin saja timbul. Bukan berarti pasti akan timbul ya. Jadi mungkin saja akan timbul. Ya, bisa jadi juga dia tidak akan terjadi kewajiban di masa yang mendatang kan. Tergantung dari kondisinya kan. Ya, yang paling umum lah garansi dan juga asuransi. Hanya saja bedanya, kalau kewajiban kontingensi ini lebih kepada barang. Tapi kalau asuransi itu lebih kepada orang kan. Jadi ya belum tentu bisa disamakan juga. Nah, di sini contohnya Honda menjual mobil seharga 100.000 dengan garansi 3 tahun. Berdasarkan pengalaman masa lalu, biaya rata-rata untuk perbaikan produk cacat senilai 5% dari harga produk. Jadi, kalau suatu dealer mobil atau suatu produsen mobil, dia itu menjual atau menarik kembali barang-barang itu ya biasanya berdasarkan dari pengalaman masa lalu kan. Selama beberapa tahun dia itu beroperasi, dia akan tahu bagaimana, berapa yang akan di-recall, berapa yang akan ditarik, berapa yang akan dijual kan. Nah, itu pengalaman mereka. Nah, di sini katakanlah 5% dari harga produk. Jadi, bagaimana jurnal untuk kewajiban kontingensi? Berarti beban garansi dan hutang garansi. Ini adalah murni jurnal hanya untuk kewajiban kontingensi. Jadi, kewajiban kontingensi, buatlah jurnal untuk mencatat kewajiban kontingensi. Pasti beban garansi produk dengan hutang garansi produk. Nilainya adalah 5.000. Ya, sederhana kan? 5.000 itu dapat dari 5% kalikan 100.000 kan? Ini hanya contoh, ingat tidak ada mobil harganya 100.000 ya. Kalau 100.000 dolar mungkin. Tapi kalau 100.000 rupiah ya itu tidak ada ya. Jurnal yang dicatat oleh siapa? Oleh Honda ya, bukan oleh pembeli, tapi oleh si dealer atau oleh si produsen mobil itu kan. Jadi dia itu menjual mobil sekarang, direncanakan nanti akan ada kerusakan dari mobil itu kan. Jadi dia itu sudah menargetkan, sudah semacam memberikan estimasi atau memberikan perkiraan, kayaknya di masa depan ini akan rusak senilai segini. Nah, senilai 5.000. Jadi dia itu sudah mencatat jurnal estimasi atau jurnal perkiraan untuk garansi produk yang sudah dia jual. Pada saat perbaikan, nah ini berarti ya apa yang ditakutkan atau apa yang dia perkirakan itu benaran terjadi. Pada saat perbaikan atau klaim, garansi ternyata senilai 3.000. Jurnalnya adalah hutang garansi produk dan kas atau perlengkapan, tergantung yang akan dia klaim nanti. Jadi dia itu akan mengganti peralatan atau mengganti nilai uang saja kan. Nah, di sini ya hutang garansi produk itu berada di sebelah kredit akan menjadi sebelah debit ketika dibayarkan atau diklaim. Kas dan perlengkapan, nah ini mungkin saja dibayar dengan uang, mungkin saja dibayarkan dengan mengganti suku cadangnya. Ternyata nilainya adalah 3.000. Jadi, dia itu sudah mencatat atau memperkirakan kayaknya 5.000 nih yang akan dikeluarkan uang nantinya. Oh, ternyata yang beneran dikeluarkan hanya 3.000 kan. Berarti 5.000 ini adalah hanya jurnal untuk mencatat perkiraan saja kan. Tapi realisasinya adalah 3.000 ini. Nah, makanya
Antara perkiraan dan realisasi itu dia memang tidak sama dan sering sekali berbeda ya. Jadi di sini ya udah perkiraannya 5.000, tapi kenyataannya hanya 3.000 kan ya. Berarti di sini lebih kecil daripada yang dia perkirakan. Nah, ini wesel tanpa bunga. Menyetujui wesel tanpa bunga dengan nilai nominal 10.400 jangka waktu 4 bulan. Nilai tunainya adalah 10.000. Jurnal untuk mencatatnya adalah, di sini kita sudah lihat, sudah jelas ada kata nilai tunai. Berarti yang akan dia terima murni hanya 10.000 saja kan, tapi nilai weselnya adalah berapa? 10.400 kan, berarti kasnya adalah 10.000, diskon utang wesel 400 dan utang weselnya adalah 10.400. Jadi ini sebenarnya kurang lebih lah ya dengan tadi ya. Jadi nilai weselnya 10.400, kasnya adalah 10.000. Jadi yang dia terima uangnya hanya 10.000 saja, padahal nilai weselnya adalah 10.400. Berarti 400-nya itu adalah diskon utang wesel. Ya ini sama lah ya, dapat dari mana 400-nya ya tinggal dikurang aja kan, 10.400 dikurangkan dengan 10.000. Ya ini ya 10.400 kurangkan dengan 10.000, dapatlah 400. Itu namanya adalah diskon hutang wesel. Nah, untuk beban bunga tadi seperti yang saya bilang, penyesuaian itu pasti jurnalnya hanya itu saja kan, beban dengan hutang kan ya, beban bunga, hutang bunga. Berarti di sini beban bunga tapi nilainya adalah 300 ya. Ya karena di sini 3/4 kalikan 400. Berarti di sini hampir sama dengan yang tadi, periodenya dari Oktober ke Desember. Kemudian hutang pajak. Sebagai penjual, biasanya mengenakan pajak penjualan ke konsumen untuk selanjutnya disetor ke kas negara. Secara periodik, pengenaan pajak tersebut menjadi utang yang harus dibayar ke negara yang dikenal dengan pajak penjualan, kan? Jadi, kalau misalnya hutang pajak, umumnya penjual akan menjual barang, tapi beserta dengan pajak. Dan pajaknya itu pasti konsumen yang bayar, bukan mereka yang bayar, kan? Jadi, seandainya dia itu menjual 20.000, oh kena pajak 2.000. Jadi, yang harus kita bayar berapa? 22.000, kan? Itu praktek yang paling umum di restoran-restoran sekarang. Atau di rumah-rumah makan sekarang kan. Ya jadi kalau misalnya suatu produsen atau penjual itu dia mengenakan harga 20.000 sebelum kena pajak, berarti siap-siaplah kita itu harus membayar lebih dari 20.000, ya kan? Berarti ya kemungkinan adalah 10% kan. Kalau kita 10% ya berarti 22.000. Ya jadi seperti itu ya, kita memang maklum saja kan. Penjual itu jarang sekali mereka mau membayar pajak. Jadi yang harus membayar pajak atau yang harus menanggung pajak itu pasti konsumen atau pembeli. Dan itu memang sangat-sangat sering kita jumpai di restoran atau di beberapa rumah makan. Jadi jangan tertipu dengan adanya harga yang murah ya. Itu bisa jadi harga sebelum pajak kan. Karena kalau setelah pajak ya otomatis akan jadi lebih besar. Oke, di sini Sakura menjual barang seharga 10.000, mengut PPN sebesar 10% sehingga jumlah kas yang diterima Sakura senilai 11.000. Jadi, ketika Sakura itu menjual barang, otomatis dia itu akan mendapatkan uang kan, kas dan penjualan itu sudah pasti. Kita mendapatkan kas dan barang yang terjual seharga 10.000. Kemudian, berarti ada di sini 10%. 10% kalikan dengan 10.000 itu hasilnya adalah 1.000 kan, berarti menjadi seperti ini, kasnya 11.000. Ya memang kas yang diterima Sakura itu adalah 11.000. Namun nilai penjualnya adalah 10.000 kan. Nah, selisih 11 dengan 10 itu adalah 1.000. 1.000 itu adalah utang pajak namanya. Ingat, ini adalah utang pajak ya, jadi itu harus disetor ke kas negara. Otomatis ketika nanti akan disetor ya berarti utang pajak udah ada di sebelah debit, kasnya akan ada di sebelah kredit senilai 1.000. Nah, itu kalau misalnya ketika nanti dia nyetor ya. Makanya kalau misalnya ada beberapa penjual atau produsen yang dia mengenakan pajak, itu harus dilihat dulu apakah ada NPWP-nya, apakah dia itu terbukti menyetor kasnya tersebut kepada negara kan. Ya memang harus dilihat kembali. Jadi jangan seenak-enaknya mengenakan pajak, tapi ternyata kas tersebut tetap tidak disetor ke negara kan. Ya, jadi kas memang yang diterimanya 11.000, tapi nilai penjualannya adalah 10.000. 1.000-nya itu adalah hutang pajak yang akan dia setorkan ke Dirjen Pajak. Nah, ini pendapatan terima di muka. Ingat, pendapatan terima di muka itu adalah apa? Kita itu mendapatkan uang, tapi kita belum menyerahkan kewajiban atau belum menyelesaikan pekerjaan kita. Ya, jadi pendapatan terima di muka itu adalah kita itu sudah mendapatkan uang, namun kita belum bekerja atau belum menyelesaikan pekerjaan atau belum menyerahkan kewajiban kita kepada klien. Nah, menerima 400 pesanan kursi dari PT Hayes dengan harga 100 pada awal Desember 2011. Hayes membayar uang muka sebesar 25.000, jurnal yang dibuat oleh Zixit itu bagaimana? Berarti Zixit itu akan mendapatkan kas dan pendapatan terima di muka. Nah, 25.000 itu adalah nilai uang mukanya ya. Jadi, ini Zixit menerima 400 pesanan kursi dengan harga 100 masing-masing kursinya, berarti 40.000 kan. Tapi dia itu dibayarnya baru 25.000. Nah, inilah pendapatan terima di muka ya, bisa dibilang semacam DP juga kan atas pekerjaan. Kita itu sudah dikasih atau sudah DP ini uangnya.
Kita tinggal disuruh mengerjakan pekerjaan nanti kan, atau menyelesaikan pekerjaannya pada saat nanti. Nah, ini uang DP-nya. Itulah pendapatan terima di muka kan. Jadi pendapatan terima di muka itu murni kita sudah mendapatkan uang, tapi belum menyelesaikan pekerjaan atau belum menyerahkan barang kita ke klien. Nah, ketika mengirimkan 100 kursi sebagai penyerahan awal, jurnal yang harus dibuat adalah, ya berarti 100 kalikan dengan 100 ya, karena ini harganya adalah 100 kan. 100 kalikan 100 ya berarti 10.000. Berarti pendapatan terima di muka dan penjualan itu adalah jurnalnya. Ya, 10.000 dan 10.000. Ya, 100 kalikan dengan 100 rupiah per kursinya. Ya, jurnalnya adalah pendapatan terima di muka dan penjualan. Ingat, dia itu baru mengirimkan 100 kursi ya, belum secara penuh. Padahal kan yang dipesankan 400 kan. Tapi dia baru menerima 100. Ya, berarti yang harus diakui sebagai penjualan itu adalah 10.000. Ingat, pendapatan terima di muka itu bukan pendapatan ya, tapi itu kewajiban. Jangan mentang-mentang namanya sama, baru kita bilang, oh ini adalah pendapatan. Jangan. Memang dia itu namanya pendapatan, tapi statusnya bukan berarti pendapatan ya. Pendapatan itu kalau kita sudah selesai pekerjaannya. Tapi kalau misalnya yang kasus pendapatan terima di muka, itu namanya kewajiban. Maksudnya kewajiban apa ya? Kewajiban yang harus kita bayarkan. Kalau misalnya kita sudah bayarkan, baru kita bisa mengakui itu pendapatan. Ya, jadi jangan sampai kita itu mengakui pendapatan terlebih dahulu, tapi belum menyelesaikan pekerjaan. Harusnya kita menyelesaikan pekerjaan dulu baru kita mengakui itu sebagai pendapatan. Makanya di sini yang diakui sebagai penjualan atau pendapatan adalah 10.000. Pendapatan terima di muka itu berada di sebelah debit, berarti berkurang ya dari kewajiban awalnya ya. Nah, untuk mencatat HPP kalau misalnya menggunakan pendekatan perpetual, lihat di sini 60 rupiah per kursi kan. Berarti 60 dikalikan dengan 100, berarti 6.000 kan. Ya, karena yang baru terjual itu adalah 100, terus harga pokok penjualan per kursinya itu adalah 60. Berarti 60 kalikan dengan 100, berarti 6.000 ya. Nah, HPP dan persediaan itu adalah jurnal untuk mencatat HPP dan persediaan. Jadi kalau misalnya pendekatan perpetual itu berarti dia ada piutang penjualan, HPP persediaan, atau kas penjualan, HPP persediaan kan. Ya, inilah kalau misalnya jurnal untuk mencatat HPP di metode perpetual ya, pasti dia HPP dan persediaan nilainya 6.000 ya, berarti 60 kalikan 100. Akuntansi untuk penggajian. Nah, ini salah satu bentuk kewajiban lancar kan. Jadi kalau perusahaan itu dia memiliki kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk membayar gaji atau kewajiban untuk bayar pajak. Itu kalau perusahaan ya. Jadi perusahaan itu pasti juga memiliki kewajiban. Itu salah satunya. Kewajiban untuk bayar gaji dan kewajiban untuk bayar hutang. Pertama, kalau urusan menggaji, perusahaan itu harus mempertimbangkan bagaimana ketika pegawai itu diangkat. Jadi dia itu diangkat sebagai pegawai tetap, pegawai kontrak, atau pegawai freelance, dan lain sebagainya. Jadi harus dilihat bagaimana status pengangkatan pegawai tersebut. Ketika pegawai itu sudah mengetahui kalau dia itu akan diangkat sebagai pegawai tetap, kontrak, atau sebagai freelance, pasti dia akan diberitahu job desk atau kerjaan dia itu apa kan. Nah, ketika sudah diberitahu mengenai pekerjaannya itu apa, ya langsung dia itu dikasih tahu juga catatan waktu kerjanya kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa, dari hari apa sampai hari apa kan. Nah, itu pasti hal yang sangat lumrah diberitahu ke karyawan kan. Jadi dia itu kerjanya sudah diketahui statusnya sebagai apa, kerjaannya itu apa, dikasih tahu juga kira-kira dia itu kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian daftar register gaji ini dibuat oleh bagian SDM. Jadi register gaji itu maksudnya adalah ya daftar gaji untuk beberapa karyawan. Ya, bisa dibilang itu semacam kira-kira karyawan itu mana yang sering masuk, mana yang jarang masuk, mana yang telat, ya itu pasti akan ada perhitungan yang berbeda ya. Kemudian pembayaran ya, berarti pembayaran dibayarkan pada saat awal bulan atau akhir bulan. Ya, beberapa ada yang akhir bulan, beberapa ada juga yang awal bulan. Ya, tergantung dari kebijakan perusahaannya. Bonus ya, bonus itu biasanya diberikan pada sales ya. Tapi bukan berarti karyawan yang bukan sales tidak diberi. Kadang-kadang ada juga diberikan. Tergantung itu tadi, kebijakan dari perusahaannya. Ada yang diberikan bonus akhir tahun, atau bonus yang tadi sales ya, bonus penjualan. Kemudian bonus-bonus lain yang ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Potongan jaminan sosial atau asuransi. Kalau dulu itu namanya Askes ya. Kalau sekarang itu namanya adalah BPJS. Jadi BPJS itu dibagi menjadi kesehatan dan ketenagakerjaan. Kalau dulu Askes ya, Askes itu dia khusus untuk yang pegawai negeri. Tapi kalau misalnya yang untuk pegawai swasta itu namanya adalah Jamsostek, jaminan sosial tenaga kerja. Itu yang dulu. Sekarang ketika sudah menjadi BPJS, yaitu dipisah menjadi BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. Manajemen BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu sangat berbeda. Kalau kesehatan itu dia untuk sakit atau untuk dirawat di rumah sakit, untuk seputar kesehatan kan, itu BPJS Kesehatan. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu terkait dengan kecelakaan kerja, jaminan hari tua atau pensiun sama jaminan kematian. Jadi BPJS Ketenagakerjaan dia lingkupnya lebih banyak ya.
lebih kepada keselamatan kerja. Jadi dia itu jaminan hari tua atau untuk pensiun, kemudian untuk jaminan keselamatan kerja, sama jaminan kematian. Ya, jadi itu ya BPJS tenaga kerjaan. Kalau BPJS kesehatan ya dia hanya kesehatan, tapi kesehatan itu cukup banyak ya penyakitnya. Penyakit seseorang itu kita tidak tahu seperti apa-apa saja. Makanya BPJS kesehatan itu dipisah dengan tenaga kerjaan. Itu yang sekarang. Masing-masing lah ya, ada yang menilai itu lebih ribet, ada juga yang menilai itu lebih bagus. Kemudian PPH atau pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu apa ya? Berarti pajak yang dipotong dari gaji karyawan. Nah, kalau misalnya sekarang itu kalau lebih dari 5 juta atau lebih dari 60 juta setahun, itu akan dikenakan PPH. Itu kalau misalnya yang sekarang ya. Saya tidak tahu kalau misalnya nanti itu akan berubah atau tetap. Tapi untuk yang tahun ini atau untuk yang sekarang, PPH itu akan dikenakan pada karyawan yang memiliki gaji lebih dari 5 juta atau setahun itu 60 juta. Nah, ini kalau misalnya mencatat hutang gaji ya, beban gaji, hutang gaji, nah itulah yang saya bilang ya. Jadi kalau misalnya untuk mencatat hutang, itu penyusunannya pasti beban gaji dan hutang gaji. Artinya apa? Di sini perusahaan sudah mengestimasi, oh dia itu akan dibayar seperti ini. Berarti sudah dicatat jurnal estimasinya beban gaji dan hutang gaji. Ketika dibayarkan berarti hutang gaji dan kas. Ya, jadi ketika dibayarkan ya berarti akan berkurang kan kas perusahaan kan, tapi hutang dari perusahaan itu juga akan berkurang. Artinya apa? Hutang kepada karyawannya. Upah dan gaji. Kita sudah sering mendengar istilah upah dan gaji, tapi sebenarnya apa sih upah dan gaji itu ya? Sebenarnya hampir sama, yaitu adalah uang yang dibayarkan kepada karyawan, tapi bukan berarti sama semuanya ya, tapi ada beberapa perbedaan antara upah dengan gaji. Gaji itu yang paling umum adalah karyawan yang bersifat administratif atau manajerial, biasanya dibayar bulanan dan untuk tenaga ahli. Tapi kalau misalnya upah itu dia seperti karyawan buruh, tukang, tenaga kasar yang biasanya dibayar per jam, harian, atau mingguan. Nah, antara upah dengan gaji itu memang dia ada kesamaan, tapi bukan berarti tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, gaji itu umumnya dibayar bulanan, itu yang pertama. Dibayar bulanan, kemudian untuk pada karyawan yang dengan tenaga administratif atau manajerial atau tenaga ahli, biasanya tidak lebih banyak melibatkan fisik. Tapi kalau upah itu lebih banyak ke fisik. Jadi dia itu bayarnya tidak tentu, kadang bulanan, kadang harian, atau kadang per kontrak, atau kadang freelance. Jadi bisa dibilang kalau upah itu ya kadang-kadang negosiasi, atau dia itu tergantung dari bayaran antara orang satu dengan orang lain, itu bisa berbeda. Itu kalau upah. Tapi kalau gaji, ya pokoknya setiap bulan tetap seperti itulah dia. Kalau ada kenaikan, ya berarti kenaikannya juga tetap kan. Itu kalau misalnya gaji. Tapi kalau upah, ya kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang bisa turun, tidak tentu. Dan kalau misalnya upah, itu lebih kepada tenaga kasar ya, dan lebih banyak fisiknya. Ya, kemudian ada fasilitas lain seperti bonus, insentif, premi lembur. Lembur itu akan dibayarkan kalau misalnya karyawan itu kerja overtime atau kerja melebihi dari waktu yang ditetapkan sebelumnya. Normalnya kalau di Indonesia itu adalah 8 jam. 8 jam per hari atau 40 jam seminggu. Itu kalau misalnya di Indonesia ya. Jadi dia itu 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Nah, kalau misalnya dia itu dalam satu hari kerja lebih dari 8 jam, entah itu 1 jam, 2 jam, itu akan diberikan lembur. Tapi itu bukan berarti semua perusahaan akan memberikan. Ada beberapa perusahaan yang beri, ada juga yang tidak. Karena itu adalah bagian kerjaannya, jadi dia itu harus bertanggung jawab. Sehingga tidak akan diberikan lembur. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu. Jadi memang tidak ada lemburnya. Dia itu sudah masuk ke gaji. Nah, karena sudah masuk ke gaji dan sudah masuk ke bagian dari pekerjaannya, ya berarti dia tidak akan dikenakan lembur. Beberapa perusahaan ada yang menerapkan aturan gitu. Tapi ada juga yang dia itu ya memang karena bukan bagian dari kerjaannya atau memang sudah kebijakan dari perusahaan, ya udah diberikan lembur. Pengurang gaji itu PPH, jaminan sosial, kesehatan, pensiun. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita itu mendapatkan gaji senilai 2 juta, kok yang terima bersih hanya 1.800.000, itu bisa jadi sudah dipotong. Potong jaminan sosial tadi, atau potong kesehatan, atau potong pensiun. Ya, itu sudah include semua di BPJS kan, kesehatan sama BPJS tenaga kerjaan. Terus kalau misalnya PPH itu akan dipotong juga kalau misalnya gajinya lebih dari 5 juta ya. Tapi kalau kurang dari 5 juta, dia tidak akan dikenakan PPH atau pajak penghasilan. Imbalan pasca kerja selain pensiun, yaitu semacam tunjangan jabatan, struktural, atau misalnya fungsional, atau tunjangan yang lain-lain. Berbagai macam tunjangan yang akan diberikan tergantung dari kebijakan perusahaannya. Nah, fasilitas lain untuk pegawai seperti liburan bersama, tunjangan cuti, ibadah keluar negeri. Jadi kadang-kadang ada beberapa perusahaan itu dia setiap tahun istilahnya liburan. Jadi liburan setiap tahun atau liburan setiap beberapa tahun, liburan bersama dengan karyawan lain, dan dia itu akan dikenakan biaya bagi yang bukan dari karyawan perusahaan. Entah itu keluarga atau teman dekatnya atau misalnya yang lain sebagainya, anak dan istrinya itu boleh ikut, tapi dia akan kena biaya. Itu beberapa perusahaan ada yang mengenakan
Aturan seperti itu ya. Jadi liburan bersama dengan karyawan lain dalam satu kantor itu boleh saja, tapi kalau misalnya ingin mengikut sertakan keluarga atau teman dekat, dia akan dikenakan bayaran. Nah, itu umum lah ya. Dan beberapa perusahaan memang sering memberikan liburan bersama seperti itu ya. Umumnya adalah setahun. Kadang-kadang ada juga yang setiap 2 tahun atau setiap 3 tahun sekali, tergantung dari itu tadi, kebijakan perusahaannya kan. Kenapa liburan itu diberikan? Agar meningkatkan koordinasi, komunikasi antara atasan dengan bawahan kan. Jadi biar semakin kuat, biar semakin baik kerjaannya, dan juga bisa mengurangi stres, mengurangi jenuh dalam pekerjaannya kan. Nah, itu salah satu tujuan dari liburan bersama. Kalau cuti ya berarti liburan yang diberikan kepada karyawan, tapi ini masing-masing. Jadi bukan liburan bersama ya, beda. Tunjangan cuti dengan liburan bersama itu udah jelas beda. Kalau liburan bersama ya berarti bersama satu kantor. Tapi kalau misalnya cuti itu diberikan kepada masing-masing karyawan. Umumnya dalam 1 tahun itu 12 hari. Ya, umumnya 12 hari dalam 1 tahun, tapi kadang-kadang ada juga yang kurang. Biasanya dikurangi dengan cuti bersama, sehingga ya cuti dia juga akan berkurang, cuti hariannya ya. Ibadah keluar negeri ya, kadang-kadang ada juga beberapa perusahaan yang memberikan ibadah keluar negeri kan. Kalau muslim itu berarti ke Ka'bah untuk umroh atau haji, itu kalau misalnya muslim. Tapi kalau misalnya Kristen ya mungkin ke Yerusalem atau ke Roma. Kalau misalnya Hindu ya mungkin ke India. Kalau Buddha mungkin ke Thailand atau mungkin ke Cina atau mungkin ke negara lainnya ya. Jadi intinya adalah apa? Ibadah keluar negeri. Ya, kalau misalnya ibadah keluar negeri itu biasanya akan diberikan kalau misalnya karyawan itu sudah lebih dari 10 tahun bekerja. Jadi dia itu sudah sangat setia bekerja di perusahaan itu, udah lebih dari 10 tahun, ada yang 15, ada yang 20, ya tergantung. Nah, kalau sudah selama itu akhirnya diberikan penghargaan, ya udah umroh. Atau misalnya tadi ya ke Roma atau mungkin ke beberapa negara lain. Intinya yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing. THR, ya berarti tunjangan hari raya kan. Ini juga sama, tunjangan hari raya itu ya berarti terkait dengan kepercayaan masing-masing. Kalau muslim ya berarti pada saat Idul Fitri diberikan THR, tapi kalau misalnya Kristen pada saat Natal. Konghucu ya berarti akan diberikan pada saat Imlek. Hindu, Buddha ya juga ada masing-masing kan. Jadi intinya adalah THR itu akan diberikan pada saat orang tersebut akan berhari raya. Kapanpun dia itu berhari raya itu akan diberikan THR atau tunjangan hari raya. Umumnya biasanya 1 kali gaji ya. Itu yang paling umum, 1 kali gaji. Tapi kalau misalnya karyawan baru sudah layak dapat THR, biasanya proporsional. Berapa lama dia itu bekerja, akan dibagi dengan 12, kan? Nah, itu biasanya kalau karyawan baru. Tapi kalau karyawan lama, biasanya akan diberikan 1 kali gaji, umumnya. Bisa juga lebih dari 1 kali gaji, mungkin 1,5 kali, atau mungkin 2 kali gaji, kan? Tergantung dari kebijakan perusahaan. Ini jurnal estimasinya ya, beban tunjangan cuti, hutang tunjangan cuti yang bersama dengan yang beban gaji tadi. Beban gaji, hutang gaji, ya ini berarti beban estimasi. Beban tunjangan cuti dengan hutang tunjangan cuti. Ketika dibayarkan, beban pensiun dengan kas. Ini kalau misalnya pensiun ya. Baik, segitu saja yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa dipahami ya.